Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Kita masih di pembahasan tentang wasitiyah Ahlussunnah wal Jamaah baina firqain al-batilain. Baik, kita sudah mengambil kemarin ya dari ucapan beliau rahimahullah taala, fahum wasatun, yani ahlussunnah wal jamaah fi bab sifatillah baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamtsil al-musyabbihah. Jadi dalam pembahasan asma wa sifat ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan, iya, di antara dua ahlul bid'ah, yang dimana satunya di kiri, satunya berada di kanan, ya, di lembah yang satu, satunya di lembah satu. Dan Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dari pemikiran mereka dalam permasalahan asma wa sifat. Diberikan contoh musannif rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara ahlut ta'til. Ahlut ta'til itu kelompok atau pemikiran yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik secara kulliyah ataupun juz'iyah. Penolakan ini secara keseluruhan atau sebagian darinya. Dikasih contoh Jahmiyah. Ini bagian dari kelompok pemikiran Mu'attilah, Jahmiyah. Ya, yang dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini yang dibunuh oleh, yang disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri dari Malik. Setelah ada musyawarah dengan para ulama, kemudian di akhir dari Idul Adha disembelih. Kata Malik, sembelih 9 kalian, saya sembelih orang ini. Ini Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan mengambil dari Jahm bin Safwan diambil dari mana? Ja'ad bin Dirham. Ya. Ini juga, ini gurunya. Tapi pemikiran awalnya dari sini. Ja'ad bin Dirham. Pemikiran awalnya dari sini, tapi dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan karena dia yang menyebarkan akidahnya Jahmiyah. Dan ini gurunya juga disembelih oleh Amir Khurasan, Salam ibn Ahwaz. Disembelih juga dua-duanya. Dibunuh juga oleh Malik di saat itu karena pemikirannya, ya. Antum lihat nanti 4 ini, 3 dari ini itu semuanya ada Jahmiyah. Bagaimana mereka, ngerinya mereka. Jadi Jahmiyah ini memiliki pemikiran akidah dari asma sifat, yaitu menolak sifat dan nama. Ya, menolak sifat dan nama. Dan hanya menetapkan sifat apa? Wujud. Dan zat Allah Subhanahu wa taala ada zatnya. Ya. Mereka tidak mau menafikan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari paling bawahnya sedikit Mu'tazilah, yang mereka menetapkan nama dan menafikan apa? Sifat. Menafikan sifat dengan ucapan yang terkenal dari mereka apa? Alimun bila ilm, basirun bila basar. Ini dari pemikiran mereka atau akidah mereka. Di bawah lagi siapa? Al-Asy'ariyah. Iya. Kalau Mu'tazilah ini pentolannya Wasil ibn Atha, ya, yang dimana ini keluar dari halaqah dari Al Hasan Al Basri. Iya. Kemudian di bawahnya lagi siapa? Al Asy'ariyah. Ini yang mengaku ikut kepada Abi Hasan Al Asy'ari, yang dimana
beliau rahimahullah itu di akhir dari kehidupannya disebutkan itu rujuk kepada pemikiran atau akidah dari Imam Ahmad. Tapi disebutkan para ulama kembalinya Abu Hasan Al-Asy'ari ini secara jumlah, bukan secara tafsili. Ya, itu disebutkan. Taib. Kalau Al-Asy'ari ini menetapkan nama dan sifat, tapi sifat ini terbatas. Berapa? 7. Iya, 7. Adapun kullabiyah, iya, ini berapa? 8. Kalau sekarang makin maju zaman, tambah canggih, tambah banyak juga. Ya, ini mereka. Tapi yang membedakan mereka dengan ahli sunnah apa? Dalam penetapan sifat, cara penetapannya, ahsan. Kalau ahli sunnah wal jamaah menetapkan secara akal, apa? Dalil, sama, nakal. Adapun al-Asy'ari menetapkan secara akal mereka. Taib. Jadi ini di lembah yang satu mereka gulu pada apa? Pada penafian. Ya, gulu pada penafian. Adapun lembah yang satu lainnya ini gulu pada penetapan. Disebut dengan ahlut tamsil atau musyabbihah. Yang dimana mereka ini menetapkan sifat tapi menyamakan sifat tersebut, sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Muqatil ibn Sulaiman al-Balkhi. Dan orang yang pertama kali mentasbih sifat Allah siapa? Hisham bin Hakam Ar-Rafidhi. Hisham ibn Hakam Ar-Rafidhi. Ini alu tamsil, gulu, ekstrim pada penetapan, sampai dia menetapkan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Menetapkan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Jadi satunya gulu pada apa? Penafian. Satunya gulu pada penetapan. Sekarang pertengahan siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah mereka pada asma wa sifat? Apa tauhidnya? Menetapkan apa yang Allah tetapkan. Menafikan apa yang Allah nafikan. Jadi ada penafian, ada penetapan, ada penafian. Iya kan? Sebagaimana mereka. Tapi penafian atau penetapan ahli sunnah yaitu penetapan tanpa ada tamsil. Isbat bila tamsil. Kemudian penafian yang Allah SWT nafikan tidak sampai pada ta'til. Jadi katakan nafi bila ta'til. Seperti itu. Menafikan Allah SWT dari sifat kekurangan dan menafikan dari sifat mumasalah. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada penetapan. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Kemudian penetapan tidak sampai pada tamsil. Menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dan menafikan tidak sampai pada mentaktil sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi menafikan dari kekurangan dan mumasalah. Iya. Yang pertama, yang kedua, wa hum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabriyati wal qadariyah wa ghairihim. Berkaitan tentang af'alullah, masyiah Allah Subhanahu wa taala, qudrah Allah. Ya. Ini pertengahan juga antara dua kelompok, Jabriyah dan Qadariyah. Dan selain mereka. Jabriyah pemikirannya apa? Menetapkan masyiah untuk Allah, ya, dan menafikan masyiah untuk makhluk. Jadi mereka ini gulu pada penetapan. Gulu pada penetapan, menetapkan masyiah sampai keguluannya ini, keekstrimannya menafikan masyiah untuk makhluk. Ini Jabriyah pemikiran. Dalam kelompoknya siapa? Jahmiyah. Ini namanya Jabriyah gula. Mutawassit, rendah sedikit. Siapa? Al-Asy'ariyah. Menetapkan masyiah untuk Allah dan makhluknya, tapi makhluk tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya. Ada, tapi tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Kalau diistilahkan begini,
Ini saya angkat. Ini saya angkat. Ini Asy'ariyah. Begitu. Ada pengaruhnya? Ada? Tidak ada. Paham? Begitu modelnya. Asy'ariyah ditetapkan ada maisanya, ada. Karena dia letakkan tangannya di sini. Tapi tidak ada bapaknya. Siapa yang angkat ini? Dia atau yang satunya? Satunya. Ya kan? Ini dari apa? Pemikiran apa? Jabriyah. Iya, Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Asy'ariyah. Tapi bedanya ya, pada hakikatnya apa? Menafikan masyiah untuk makhluk. Tidak ada. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu dikatakan saya tidak tahu apa-apa. Ya, bukan saya melakukannya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa berzina? Iya. Saya pernah kisahkan yang disebutkan Ibnu Qayyim. Hah? Pernah? Pernah toh? Di kitabnya di ini saya dengar ketika dibaca oleh Syekh Abdullah hafizahullah disebutkan seorang laki-laki ya mendapati istrinya berzina. Iya. Mendapat istrinya berzina. Kemudian suaminya apa? Marah. Kenapa kau berzina? Apa kata istrinya? Apa kau sudah rujuk dari akidahmu? Hah? Apa kau sudah rujuk dari akidahmu? Saya berzina bukan saya mau saya ini. Hah? Iya, perhatikan. Disuruh murojaah. Akidahnya. Apa jawaban suaminya? Alhamdulillah kau ingatkan saya. Iya, ini dari kerusakan akidah seperti ini ya. Istrinya buruk, tapi suaminya lebih buruk. Iya. Suaminya lebih buruk. Sudah jelas depan mata? Iya. Apa lagi? Tapi karena punya keyakinan seperti itu apa? Akhirnya apa? Dikatakan, ya, alhamdulillah kau ingatkan saya di akidah saya. Iya. Perhatikan, ini dari keburukan pemikiran seperti ini, ya. Di antara dua, Jabriyah dan Qadariyah. Qadariyah ini siapa? Mu'tazilah. Iya, Mu'tazilah. Yang mereka atau Qadariyah ini pemikirannya apa? Menafikan masyiat pada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan masyiat kepada makhluknya. Jadi perbuatan makhluknya siapa yang menciptakan? Dia sendiri. Dia sendiri. Dikatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah fa in maridu fala ta'udu wa in matu fala tashtahidu. Fala tashhadu. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dari riwayat Abu Daud. Qadariyah majusi umat ini. Kalau dia sakit jangan jenguk, kalau dia mati jangan persaksikan. Kenapa dikatakan Qadariyah majusi umat? Karena majusi itu menetapkan makhluk apa? Al-Khaliq, Khaliqain. Pencipta cahaya dan pencipta kegelapan, pencipta kejelekan dan pencipta kebaikan. Bahkan mereka asyur. Kenapa? Karena mereka menciptakan berapa? Kalau dikatakan majusi asbata al-Khaliqain. Ya. Kalau Qadariyah asbatu al-khaliqin. Iya, kalau tulisannya sama, tapi kalau harokatnya beda. Ada musanna, ada jamak. Iya, dikatakan seperti itu. Karena mereka menjadikan perbuatan mereka itu ciptaan mereka sendiri. Ciptaan mereka sendiri. Ini dari pemikiran atau akidah dari mereka. Menafikan masyiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman pada hakikatnya mereka berselisih, apakah Allah mampu? Iya, pada perbuatan makhluknya atau tidak? Iya. Jadi mulai mereka apa? Keluar dari bentuk pemikiran mereka. Mereka sepakat bahwasanya Allah tidak memiliki kudrat terhadap manusia. Tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi mereka bertanya, apakah di antara mereka apakah Allah Subhanahu wa taala ini mampu? Mereka berselisih. Ada yang mengatakan mampu tapi tidak melakukan.
Ada mereka yang mengatakan sama sekali tidak mampu. Iya. Ini dari pemikiran siapa? Mu'tazilah yang menafikan masyiah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan masyiah kepada makhluk saja. Jadi mereka ini gulu terhadap apa? Penafian. Kalau tadi gulu terhadap penetapan. Gulu terhadap penetapan. Taib. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah pada dua kelompok ini berkeyakinan seperti apa? Hah? Apa keyakinannya pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pada kudrah Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Menetapkan masyiah untuk Allah dan menetapkan masyiah untuk makhluknya, tapi masyiah makhluknya dibawa dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan masyiah, Allah memiliki masyiah terhadap makhluknya. Dan makhluk juga punya kehendak, punya iradah. Tapi dua iradah ini atau dua kudrah dan iradah ini dibawa dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa berencana saja. Tapi menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kelompok Jabriyah dan Qadariyah. Qadariyah. Qadariyah ini dari orang yang menafikan berbicara tentang qadar, ya. Dari awal munculnya dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani. Kemudian setelah itu Ghailan ad-Dimashqi. Ini dimuncul pada akhir dari sahabat. Iya. Kemudian kata beliau, wa fi babi wa'idillahi wa bainal al-murji'ati wal wa'idiyah. Pada bab tentang wa'id Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala di antara Murji'ah dikatakan al-wa'idiyah dan Qadariyah wa ghairihim. Murji'ah. Ya. Jadi wa'idiyah ini berkaitan tentang pelaku dosa besar ketika dia meninggal. Pelaku dosa besar ketika dia meninggal. Ya, ini hukum di mana? Di akhirat. Nanti iman, setelah ini hukum di dunia. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah bertengahan dari dua kelompok, Murji'ah, iya, Al-Wa'idiyah, antara Murji'ah dan Al-Wa'idiyah, dan siapa di sini? Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Murji'ah, siapa di sini? Hah? Jahmiyah lagi. Sudah berapa Jahmiyah? Sudah 3. Jadi katakan Murji'ah, Jahmiyah pada bab nama, Mu'attilah. Jahmiyah pada bab takdir, Jabriyah. Jahmiyah pada bab wa'id, Murji'ah. Banyak toh? Iya, terkenal dia. Ya. Murji'ah wal wa'idiyah. Iya. Jadi Murji'ah berpikiran, keyakinannya bahwasanya keimanan seseorang itu tidak dipengaruhi oleh maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. La yadurru al-iman, la yadurru ma'al iman maksiyah, begitu. Iya. Jadi maksiat yang dilakukan itu tidak mempengaruhi keimanan. Jadi ketika seorang meninggal, dia membawa keimanan yang sempurna. Berarti masuk surga. Masuk surga. Ini pemikirannya. Ya. Jadi keimanan itu apa? Keimanan itu tidak akan terpengaruh, tidak akan mengurangi dengan perbuatan maksiat. Tidak akan mengurangi dengan perbuatan maksiat. Tetap keimanannya sempurna. Ya, seperti keimanan Abu Bakar, keimanan para sahabat. Walaupun mereka berbuat maksiat, dosa besar. Kemudian lawannya Al-Qadariyah.
Ya, Al-Qadariyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Qadariyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka pada pelaku dosa besar. Ya, pada ancaman Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an. Kata mereka, ancaman ini harus tertunaikan. Harus tertunaikan. Kalau dia meninggal tidak bertobat, tertunaikan. Ya, tertunaikan. Jadi pelaku dosa besar mereka menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar meninggal, ya, tidak bertobat, maka wajib Allah Subhanahu wa taala untuk membalas dia, memasukkan dalam neraka dari apa yang dijanjikan, apa yang diancamkan. Iya. Ini dari pemikiran mereka dari sisi apa? Tentang ayat-ayat wa'id. Tentang ayat-ayat wa'id. Jadi Murji'ah dikatakan apapun dia lakukan, keimanannya tetap. Kemudian yang kedua, dari sisi lain siapa? Al-Qadariyah, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menganggap bahwasanya ketika seorang meninggal, pelaku dosa besar, melakukan dosa, tidak bertobat, meninggal, maka wajib diberikan balasan dari janji yang Allah SWT janjikan dalam ayat tentang ancaman tersebut. Iya. Menganggap pelaku dosa besar meninggal itu kekal dalam neraka. Ini dari keyakinan mereka. Pertengahan siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ketika seorang beriman melakukan dosa besar, ya, dikatakan apa? Ketika meninggal tidak bertobat, tahtal masyiah, dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita tahu apakah Allah ampuni atau dimasukkan dalam neraka. Tapi kalaupun masuk dalam neraka, selama dia punya keimanan, maka akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu keimanan Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Ketika dia meninggal tidak bertobat, maka dibawa dari kehendak Allah. Innallaha la yusyriku ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalaupun masuk neraka, maka akan keluar. Akan keluar dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhirat. Kemudian kata beliau, wa fi babi asma'il iman wad din bainal haruriyyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Kata beliau, dan di bab penamaan iman, nah ini di dunia. Di dunia seorang muslim berbuat dosa besar. Apa namanya? Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Hururiyah dan Mu'tazilah. Hururiyah siapa ini? Khawarij. Iya, Khawarij. Ini orang keluar dari pemerintahan Ali untuk memerangi Ali, yang mengkafirkan sahabat. Lihat, mereka dikatakan Hururiyah karena mereka berkumpul di tempat yang namanya Harura. Iya, Harura di Irak, dekat dengan Kufah. Makanya disebutkan Haruriyah karena dia berkumpul di situ setelah keluar dari pemerintahan Ali, dan untuk membunuh Ali mereka berkumpul di situ. Jadi satu kelompok. Iya, katakan Haruriyah karena berkumpul di tempat itu, namanya Harura. Dan Mu'tazilah. Dua ini itu masuk dalam ahlul bid'ah yang menamakan orang melakukan dosa besar, iya, dikatakan keluar keimanannya dari dirinya. Ini kesepakatan mereka berdua di dunia. Orang yang melakukan dosa besar keluar keimanan pada dirinya. Kemudian dilakobi dengan nama apa? Haruriyah melakobi dengan apa? Kafir. Dan Mu'tazilah memberi nama dengan apa? Manzilah baina manzilatain. Bukan kafir, bukan muslim. Tapi sepakat mereka bahwasanya keimanan keluar dari dirinya. Jadi dibedakan dua itu. Ya, dibedakan dua itu. Ini keyakinan mereka. Kemudian di antara Murji'ah wal Jahmiyah. Murji'ah
wal Jahmiyah. Al-Murji'ah ini bab ataf al-khas 'ala al-'am. Karena Murji'ah itu ada 3. Di antaranya Jahmiyah. Murji'atul Ghula, Jahmiyah. Di bawah sedikit Kullabiyah. Dan yang terakhir Murji'atul Fuqaha. Karomiyah ya. Karomiyah. Saya sebut tadi apa? Kullabiyah, Karomiyah. Ahsan. Jazakallahu khair. Jadi itu 2, 3. Dikatakan Jahmiyah. Ya. Meyakini bahwasanya iman dengan apa? Dengan hati saja, keyakinan saja. Ma'rifatul qalb. Kalau Karomiyah dikatakan iman itu dengan lisan saja. Iya. Kalau Murji'atul Fuqaha iman itu dengan apa? Hati dan lisan, dan mengeluarkan amalan dari iman. Ya, mengeluarkan amalan dari iman. Ini 3. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara 2 ini. Murji'ah di antaranya Jahmiyah itu menganggap bahwasanya pelaku dosa besar ya di dunia masih dinamakan apa? Mukmin kamilul iman. Karena mereka menganggap bahwasanya maksiat itu tidak membahayakan iman. Iya kan? Tidak membahayakan iman. Jadi amalan atau perbuatan dosa besar itu tidak akan mengurangi keimanan mereka. Maka mereka terus berada di atas kesempurnaan iman. Kalau yang tadi apa? Pelaku dosa besar hilang. Ya, jadi dia anggap, disebutkan Ibnu Taimiyah, 2 kelompok ini satu pegangan. Iya. Sebab yang mereka menjadikan berpikiran seperti itu. Dia menganggap iman itu apa? Satu kesatuan. Seperti kalau disebutkan, dikatakan wan nasu fil imani syai'un wahid kal mushti inda tamasulil asnani. Dikatakan manusia itu pada keimanan, anggapan mereka itu sesuatu yang satu, seperti sisir. Kalau antum menyisir, bagaimana antum menyisir? Kalau antum tarik, ikut semua. Antum tarik kapan? Ikut semua. Gitu. Iya, antum tarik satu, enggak ada, tinggal ikut semua. Ikut semua. Begitu. Jadi anggap iman itu kalau tinggal semua, pergi semua, sesuatu yang satu. Tidak terbagi-bagi. Ini anggapan mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah keyakinannya apa? Pelaku dosa besar di dunia. Ya, selama dia beriman, kita katakan apa? Mukmin naqisul iman. Iya. Atau mukmin fasik. Itu dia. Dikatakan mukmin untuk membantah siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Iya. Kemudian naqisul iman atau fasik untuk membantah siapa? Murji'ah, karena menganggap pelaku dosa besar itu adalah sempurna dengan keimanannya, Taib. Kemudian terakhir sebelum kita masuk di pembahasan selanjutnya. Ini sudah lewat kemarin, cuma kita tambah saja. Qala rahimahullahu taala wa fi bab ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidati wal khawarij. Pada bab tentang sahabat, dan ini akan kita dapati nanti di akhir dari pembahasan tentang sahabat. Jadi antara Rafidah dan Khawarij. Jadi Rafidah ini bermakna tark, bermakna meninggalkan. Ya. Apa ucapannya Al-Auza'i? Siapa masih ingat? Al-Auza'i di Lum'ah. Alaika bi asari as-salaf wa in rafadukan nas. Ini dia. Wajib kalian memegang dari mengikuti asar-asar sahabat walaupun manusia meninggalkanmu. Itu dia. Dari kata rafadha itu tark. Jadi berkaitan tentang sahabat. Ya, sahabat jelas ya. Man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dalik walau takhallalathu riddah.
Sahabat itu siapa yang berjumpa dengan Nabi, iya, dia lihat atau tidak lihat, kemudian dia beriman, kemudian setelah itu meninggal di atas keimanan itu, walaupun apa? Diselingi dengan kemurtadan. Nah, ini pembahasannya di mana? Di ilmu mustalah, ya. Di sini juga kita bahas, tapi secara umum. Secara umum, maksudnya sahabat itu yang berjumpa dengan Nabi, mukminan bihi, beriman dengannya, kemudian meninggal di atas keimanan kepada Nabi SAW, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Maksudnya dia beriman, kemudian keluar, kemudian itu masuk Islam lagi dan meninggal di atas keislaman itu. Maka itu masih terhitung apa? Sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Rafidah. Rafidah bermakna tark. Ya. Dinamakan Rafidah karena mereka berkata kepada Zaid ibn Ali bin Husain, tatkala mereka tidak suka tatkala Husain ini atau Zaid ini itu ada tarahum terhadap Abu Bakar dan Umar, bahkan ada wala terhadap keduanya. Maka mereka berkata, nahnu narfuduka atau nahnu narfuduka, kami meninggalkanmu, kami meninggalkanmu. Dalam kisah yang lain disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, tatkala diketahui ditanya Zaid bin Ali bin Husain ini tentang dua orang ini antara Abu Bakar dengan Umar. Kemudian Zaid ini ada tarahum terhadap mereka, ada wala terhadap keduanya. Maka kaum yang bertanya kepada mereka, kepada Zaid ini mengatakan meninggalkan dari Zaid ini. Kemudian Zaid ibn Ali bin Husain mengatakan rafattumuni, rafattumuni. Iya, maka dinamakan siapa? Rafidah. Keyakinan mereka itu gulu terhadap Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Ali radhiyallahu taala anhu. Dan diantara keyakinan mereka juga adalah mereka ini mencela dari dua khulafa ar-rasyidun, yaitu Umar, Abu Bakar dan Umar. Dan Rafidah ini banyak. Ada dikatakan Rafidah yang menganggap Ali adalah sebagai sembahan. Ya. Ali sebagai sembahan. Nah, ini gulunya. Menganggap Ali adalah sembahan. Ada Rafidah yang mencela dari dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir dari kelompok Rafidah Mufaddalah, yang dimana ini mengedepankan Ali radhiyallahu taala anhu daripada siapa? Abu Bakar dan Umar. Adapun Khawarij, iya sudah lewat tadi ya. Ini mereka yang mengkafirkan siapa? Ali radhiyallahu taala anhu, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Muawiyah. Kenapa? Karena mereka, akidah mereka pelaku dosa besar itu kafir dan menghalalkan darah mereka, ya, darah-darah kaum muslimin. Karena akidah mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar, iya, orang yang melakukan dosa besar, jatuh dalam dosa besar, itu hukumnya kafir dan halal darahnya. Iya, boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh. Ini dari pemikiran mereka. Iya. Jadi yang satunya gulu, yang satunya apa? Jafa. Satunya gulu ekstrim terhadap sahabat, satunya lagi bertasahul atau bermudah-mudahan terhadap sahabat radhiyallahu taala anhu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi mereka. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Ya, ini sudah ada tazkiyah dari Nabi SAW. Jangan kalian sama sekali mencela sahabat, bagaimanapun modelnya. Iya, sahabat sudah berlalu. Ya, sahabat sudah berlalu. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Jadi asal dari celaan kepada sahabat itu haram. Tapi keharaman ini bisa sampai kepada kafiran dan bisa sampai kepada kefasikan. Ahlussunnah wal Jamaah pendengar antara dua ini. Mereka mengetahui keutamaan sahabat. Ya kan? Bagaimana keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, keutamaan Ali dan semua sahabat. Ya, datang dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar,
Kata Nabi SAW, iktadu billadaini ba'di, Abu Bakar dan Umar, la tasubbu ashabi, law anfaqa ahadum misla uhudin dhahaba, iya, ma balagha nisfahu au muddahu au nasifahu. Bagaimana keimanan mereka sampai kita berinfak satu gunung emas, gunung Uhud emas, itu tidak sampai pahalanya dari apa yang mereka lakukan. Apa yang membedakannya? Keimanan, ya. Khairun nasi qarni, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu di mana? Di zamanku. Jadi ini kita menyebutkan keutamaan, tapi tidak sampai kita jadikan apa? Bahwasanya sahabat ini itu lepas dari dikatakan maksumun. Tidak juga. Sahabat ada yang jatuh dalam dosa. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana mereka menyebutkan keutamaannya, ya, tarahum terhadap mereka, cinta kepada mereka, beristighfar untuk mereka, dan menahan lisan dari berbicara tentang apa yang terjadi antara mereka. Oleh karena itu, kalau antum melihat orang berbicara tentang apa yang terjadi antara mereka, dari perselisihan dibahas satu majelis, ya, itu keluar dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu menahan lisan dari berbicara tentang apa yang terjadi antara mereka. Antum lihat dari kitab-kitab, ya, buku-buku dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dibahas tentang itu. Yang ada untuk apa itu? Keutamaan, bagaimana memuliakan mereka, ya, menyebutkan bagaimana perjalanan mereka bersama Nabi. Oleh karena itu disebutkan Az-Zahabi rahimahullah, dikatakan seandainya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah menyebutkan bagaimana seorang diperintah untuk saling merahmati kepada mereka, beristighfar untuk mereka, cinta kepada mereka, cukup dari apa yang mereka jalani bersama Nabi SAW dari jihad. Mereka berada di zaman yang terbaik, itu cukup untuk membuat kita cinta kepada mereka. Tapi datang dalil bahwasanya Al-Quran, Allah SWT ridho terhadap mereka. Datang sunnah bahwasanya Nabi SAW melarang kita untuk mencela mereka. Jadi dua dalil, ya, bagaimana suhbah mereka dan bagaimana pengakuan dari Allah SWT dan Rasulnya terhadap mereka. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan di antara dua kelompok ini. Satunya gulu, satunya apa? Takfir. Kita juga tidak mengatakan bahwasanya sahabat itu ma'sumun, tidak ada. Sahabat juga jatuh dalam dosa, ya kan? Jatuh dalam dosa, tapi kita tidak membahas seperti itu. Kita ketahui dia manusia biasa. Nabi pun seperti itu. Iya, Nabi SAW hamba, maka kita tempatkan dia sebagai hamba, ya, supaya tidak disembah. Dan Nabi SAW Rasul, supaya kita benarkan, karena dia adalah utusan Rasul dan tidak didustakan. Seperti itu juga sahabat. Sahabat memiliki kemuliaan, hidup bersama Nabi, dan mereka juga manusia biasa, jatuh dalam dosa. Tapi kita menahan dari berbicara tentang hal tersebut, apalagi sampai pada pengkafiran, Taib. Saya kira cukup ini, ya, dari al-wasitiyah antara Ahlussunnah wal Jamaah di antara dua ahlul batil, ya. Ini wasitiyah bermakna al-adl wal khiyar. Taib. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.